Yo, welcome back di Battlefield Path. Di episode pertama kemarin, kita udah ninggalin lo dengan satu fakta. Dunia yang damai ternyata cuma bom waktu yang siap meledak. Semua dipicu satu insiden. Satu peluru di Sarajevo. Tepat. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Aliansi. Janji persahabatan dan saling menjaga yang terdengar indah. Indah di mulut. Kenyataannya itu bukan janji, tapi perang yang lagi nunggu peluit dibunyiin. Lo bakal lihat gimana satu tanda tangan jadi tiket buat 7 negara turun ke medan tempur. Mereka bilang kami siap membela. Harganya, tinta di atas kertas, jabat tangan antar pemimpin, dan darah para prajurit. Dan itu yang bikin kita mikir, apa mereka semua beneran siap perang? Atau sebenarnya cuma jadi korban sistem yang udah nggak bisa berhenti? Kalau gitu, kuy, kita lanjut ke episode 2. What's up guys? Selamat datang di channel Battlefield Path. Oke, coba kita time travel bentar ke awal abad ke-20. On the surface, Eropa tuh lagi peak-peaknya. Inovatif, optimis, you know the vibes. Yap, tapi literally di bawah itu semua ada major drama yang siap meledak. Dan hari ini kita bakal nge-breakdown gimana semua itu terjadi. Exactly. This is the story of how the world caught on fire. Ini kisah perang dunia pertama. Oke, jadi perang ini tuh bukan kejadian yang out of the blue. Ini akumulasi dari banyak masalah. So then, where do we start? First thing first, penyebab utamanya tuh nasionalisme. Ini udah kayak agama baru, pride kebangsaan yang over the top, dan menuntut loyalitas penuh. Bener banget. Di Jerman, misalnya, mindsetnya tuh ekstrim banget. Literally tumbuh atau mati. Sampai maksa pemerintahnya buat bangun angkatan laut yang kuat dan ekspansi pengaruhnya. Terus di Balkan, ada nasionalisme Serbia yang pengen bikin Serbia yang lebih besar. Which is ini jadi total nightmare buat Kekaisaran Austria-Hongaria. Di atas itu, ada lagi teori yang super problematik, Darwinisme sosial. Konsep kayak perjuangan untuk eksis dan bertahan hidup bagi yang terkuat, itu seenaknya diterapin ke masyarakat. Basically, para pemikirnya tuh percaya kalau bangsa-bangsa emang harus kayak berantem buat bertahan hidup. Ideologi ini jadi justifikasi buat imperialisme, rasisme, dan militerisme. It's messed up, I know. And it gets more complicated. Ada sistem aliansi yang ribet banget. Eropa jadi kebagi dua kubu yang siap tempur. Yap, di satu sisi ada Triple Alliance. Isinya Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Di sisi lain, ada Triple Entente. Isinya Prancis, Rusia, dan Inggris yang gabung karena sama-sama takut sama kekuatan Jerman. So ya, benua ini udah kayak dua geng besar yang saling tatap-tatapan sinis sambil pada pamer senjata terbaru. The tension was real. Perlombaan senjata di mana-mana. Konflik tinggal nunggu waktu. And then, the trigger. Pada 28 Juni 1914 di Sarajevo, ada seorang nasionalis Serbia, Gavrilo Princip, yang nembak Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hongaria. Literally, satu tembakan itu jadi pemicu segalanya. Austria-Hongaria yang di-backing penuh sama Jerman langsung nyalahin Serbia dan ngasih ultimatum yang basically impossible buat diterima. Long story short, pada 28 Juli 1914, Austria menyatakan perang ke Serbia. Dari situ, efek dominonya jalan cepet banget. Bener, Rusia langsung siap-siap bantu Serbia. Jerman ngelihat itu langsung declare perang ke Rusia tanggal 1 Agustus, terus ke Prancis tanggal 3 Agustus. Besoknya, Jerman robos Belgia buat nyerang Prancis, which is a big no-no, karena Belgia tuh netral. Inggris pun ikut menyatakan perang ke Jerman. And just like that, the world was at war. Di front barat, jutaan tentara kejebak di perang parit. It was a nightmare. Perang brutal di mana lo maju beberapa meter aja bayarannya ribuan nyawa. Teknologi baru juga bikin perang jadi lebih mengerikan. Ada senapan mesin, gas beracun, tank, dan pesawat tempur. Jangan lupa kapal selam U-boat Jerman yang nyerang kapal sipil dan militer. Salah satu yang paling terkenal, tenggelamnya RMS Lusitania tahun 1915. Jadi salah satu alasan Amerika akhirnya join perang. Setelah lebih dari 4 tahun, perang akhirnya selesai tanggal 11 November 1918. Tapi dunia udah berubah total. The impact was massive. Totally, ada lebih dari 16 juta korban jiwa, gabungan tentara dan warga sipil. 4 kekaisaran besar, Jerman, Austria-Hongaria, Ottoman, dan Rusia, literally bubar. Negara-negara baru muncul, dan pusat kekuatan global pun mulai geser ke Amerika Serikat. Benar. Dan perjanjian Versailles tahun 1919 yang seharusnya jadi solusi damai malah jadi masalah baru. Syaratnya buat Jerman super harsh.
harus bayar ganti rugi segunung, dan militernya dibatesin abis-abisan. Instead of peace, perjanjian ini malah jadi bibit kebencian baru, yang akhirnya jadi salah satu pemicu kebangkitan Hitler dan Nazi. Secara sosial juga dampaknya gede banget. Perang ngubah peran cewek yang jadi banyak kerja di pabrik dan kantor. Tapi di sisi lain, jutaan cewek jadi janda. But surprisingly, ada juga inovasi medis yang lahir dari kengerian ini, kayak bank darah dan teknik cangkok kulit. So, what's the takeaway here, Taf? Perang Dunia Pertama itu adalah perang total pertama, di mana batas antara tentara dan sipil jadi kabur. Ini ngasih kita pelajaran yang mahal banget tentang bahayanya nasionalisme buta, politik aliansi yang kaku, dan arogansi yang menolak diplomasi. Couldn't agree more. Pelajaran dari perang ini is still super relevant today. Sebuah pengingat pentingnya diplomasi yang efektif, kerjasama internasional yang kuat, dan reformasi politik yang adil untuk mencegah kembali terjadinya konflik yang merusak dan mematikan seperti ini. It's a lesson paid in blood, sebuah pelajaran yang nggak boleh kita lupain. Word. Oke guys, itu dia breakdown dari kita. Stay safe, stay informed, jangan lupa follow and subscribe Battlefield Pet-nya. Kadang yang bikin perang meledak tuh bukan kebencian, tapi janji-janji yang ditulis rapi, terus dilanggar bareng-bareng. Dan lo tahu yang paling gila, banyak dari mereka yang mati bahkan nggak pernah tahu mereka berperang buat siapa. Tinta, tangan, dan darah ternyata bisa lebih kuat dari akal sehat. Kalau lo ngerasa sejarah cuma pelajaran hafalan, mungkin lo belum lihat gimana satu paragraf perjanjian bisa bikin dunia ambruk. Yuk lanjut ke episode 3, karena neraka di parit itu nyata dan bau lumpurnya belum hilang sampai sekarang. Jangan lupa klik subscribe, kasih komentar, dan kalau lo suka, share ke temen tongkrongan lo. Biar kita ngobrolin perang sambil ngopi, bukan sambil ngantuk.